Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam sekolah minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dari Triwulan 1 tahun 2021. Pelajaran ketiga ini berjudul Hidup Menurut Roh, yang melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh mengucap syukur bila pada kesempatan ini kami bisa bersekutu bersama di tempat kami masing-masing untuk belajar bersama dalam kelas sekolah minggu Dewasa Pria. Berkati kami satu persatu ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan mampu mencerna pelajaran kali ini, sehingga akan menjadikan kami lebih paham akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pelajaran kali ini. Kami serahkan dari awal hingga akhir sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, dan doa ini hanya kami naikkan atas nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak sekalian, seperti biasa, tujuan pelajaran ketiga ini adalah bahwa kita semua akan memahami bahwa ketaatan pada Roh Kudus dapat mencegah hidup menurut daging. Murid atau kita semua mengenali ciri-ciri orang yang hidup dalam roh dan orang yang hidup menurut daging. Dan yang ketiga, kita semua berkomitmen untuk menjalani kehidupan menurut roh. Bapak sekalian, perikop yang menjadi dasar pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Saya berharap Bapak-bapak sudah membaca seperti yang sudah saya mohon melalui WA grup kita. Jadi di dalam kesempatan ini saya tidak akan membaca ayat-ayat tersebut seperti biasanya. Bapak-bapak sekalian, dari pelajaran 2 yang membahas bagaimana jemaat Galatia begitu tergodanya untuk taat atau untuk memenuhi syarat aturan-aturan baru di luar apa yang diatur oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menonjolkan ketaatan kepada kitab Taurat. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, ada ajaran-ajaran yang di luar ajaran Tuhan Yesus diikut sertakan supaya seseorang bisa dianggap sebagai orang Kristen, dan itu tentu saja tidak benar. Dan sekarang di dalam pasal 5 ini ada satu masalah lain yang perlu kita pelajari, sehingga kita akan paham sebenarnya apa sih yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan seorang Kristen. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 19, Paulus memperkenalkan istilah merdeka untuk jemaat Galatia. Di dalam ayat 13, Paulus menulis bahwa Allah dalam anugerahnya dalam Kristus memanggil jemaat Galatia untuk merdeka. Merdeka dari belenggu atau katakanlah kungkungan aturan-aturan yang diciptakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, sehingga akan mempersulit orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi orang Kristen.
Bapak sekalian, di dalam Galatia pasal 5 ini Paulus juga menyadari bahwa kemerdekaan yang diberikan Allah kepada jemaat Galatia dapat disalahgunakan. Kemerdekaan sering digunakan sebagai surat izin untuk hidup dalam dosa. Bapak bisa melihat di ayat 1 atau ayat 13b, maaf. Akibatnya adalah berbagai perbuatan daging disebutkan di dalam ayat 19 sampai 21. Dan kita akan mulai belajar mengenai hidup menurut roh. Di dalam pelajaran 3 ini berbeda dengan apa yang sudah diajarkan di pelajaran 2, bahwa bahaya yang jemaat Galatia hadapi adalah bahaya yang disebut sebagai antinomianisme, alasan yang dibuat-buat untuk menuruti kehendak daging. Paulus menggambarkan apa yang merupakan penyalahgunaan kemerdekaan itu, berbagai perbuatan daging, dan sebaliknya penggunaannya secara benar. Kita akan belajar bersama-sama mengenai hal tersebut. Dia juga kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang menjadi kewajiban orang merdeka. Bapak-bapak sekalian, sekarang mari kita masuk kepada sesi 1 yang saya beri subjudul sesuai dengan buku pelajaran yang kita gunakan sebagai panduan adalah hidup menurut keinginan daging. Arti daging di dalam judul di atas bisa berarti harfiah, yaitu daging atau tubuh atau jasmani kita. Namun di samping itu daging juga dapat berarti sebagai metafora dari sifat manusia lama yang dikuasai dosa. Jadi kalau kita bicara hidup menurut daging, bisa dikatakan sebagai hidup menurut keinginan jasmani kita, keinginan kehendak kita pribadi. Itulah yang sekarang dihadapi atau persoalan yang dimiliki oleh jemaat Galatia. Hidup menurut daging dapat dikategorikan menjadi 4 menurut penulis buku kita, yaitu dosa perzinahan yang bisa saya sebutkan yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Kemudian dosa-dosa religius, dosa-dosa yang berkaitan dengan penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Kemudian dosa-dosa temperamen, perseteruan, kemudian perselisihan. Dan yang terakhir adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan kegemaran atau kebiasaan. Dalam hal ini adalah kemabukan, pesta pora, pengidolaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian, dampak dari perbuatan-perbuatan daging sebagai wujud penyalahgunaan kemerdekaan sering dialami atau dilakukan oleh jemaat Galatia, dan kemungkinan juga sering kita lakukan. Banyak sekali tindakan-tindakan kita yang karena untuk pembenaran kita menggunakan alasan-alasan sehingga mengizinkan melakukan atau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang sering kita alami, ada istilah dosa kecil, bohong, white lie, atau bohong untuk tujuan baik katanya.
Dan hal-hal demikian ini adalah excuse atau alasan-alasan yang dicari-cari oleh jemaat Galatia untuk membenarkan kegiatan-kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang berdasarkan keinginan daging. Di dalam hal itu mari coba bandingkan dengan Kisah Para Rasul ayat 6 pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kita sudah melihat sekarang bahwa dampak dari kehidupan menurut daging dijelaskan di dalam 1 Korintus tadi. Mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kemudian seterusnya Bapak juga bisa memperhatikan Galatia pasal 5 ayat 3 sampai dengan 4. Seperti yang kita pelajari dalam pelajaran 2, bahwa ada syarat tambahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen non-Yahudi yang ingin menjadi Kristen. Salah satunya melalui penyunatan. Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan syarat penyunatan itu justru menunjukkan ketergantungan jemaat Galatia pada usaha manusia yang membuat mereka melakukan perbuatan-perbuatan daging dan pengertian yang lain. Seperti kita ketahui, hukum Taurat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan seperti dijelaskan oleh pendeta pada pelajaran kedua, mengatur segala segi kehidupan sampai sedetail-detailnya, dengan anggapan bahwa kalau kita memenuhi hal tersebut, maka kita akan menjadi orang yang diperkenankan Tuhan. Padahal kita mengetahui bahwa apabila seseorang yang menaruh keyakinan pada usaha diri sendiri, perlu memahami bahwa Allah menuntut kesempurnaan. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita memasuki bagian yang kedua berkaitan dengan hidup dalam roh, hidup menurut roh. Kalau tadi kita sudah membahas hal yang dihadapi oleh jemaat Galatia, sekarang kita ingin memberikan gambaran mengenai solusi yang baik bagi orang Galatia, yaitu hidup oleh roh. Bapak sekalian, di dalam kehidupan orang Galatia ini ada pertanyaan besar yang perlu dijawab. Bagaimana orang Kristen menangkal keinginan-keinginan daging di dalam dirinya? Bagaimana orang Kristen harus menggunakan kemerdekaannya dengan benar? Maka ayat 16 menjadi jawabannya. Ayat itu berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian di ayat berikutnya sangat jelas disebutkan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita paham sekali, mengerti sekali maksud dari ayat 17 ini, bahwa roh dan daging adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Bukan bertentangan, saling meniadakan, kalau boleh saya katakan, antitesis. Tidak bisa bersatu dan saling meniadakan, itu maksud saya. Jadi tidak akan bisa bersama-sama seperti terang dan gelap. Itu yang perlu kita pahami. Kita sudah paham dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi, apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Dan keinginan daging itu tidak bisa bersama-sama dengan roh. Jadi kita tahu bahwa di balik perlawanan roh terhadap daging ada maksud ilahi, bahwa orang-orang percaya dicegah dari melakukan hal-hal yang akan mereka lakukan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Ayat 18 katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lebih jelas lagi sekarang, jadi hidup di dalam roh akan terlepas dari hukum Taurat. Karena terikat dengan hukum Taurat hanya akan menambah jumlah pelanggaran. Karena kita akan selalu mencari kesempatan untuk dapat melakukan hal-hal yang berlawanan dengan roh. Saya berharap Bapak-bapak memahami, roh yang dimaksud di sini adalah roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dalam Galatia pasal 3 ayat 19 disebutkan, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Makin jelas bahwa hidup di bawah hukum Taurat berarti hidup mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kepada Roh Kudus. Di dalam pelajaran 2 kita sudah melihat penjelasan dari pelajaran itu, bagaimana hukum Taurat menjadi masalah bagi jemaat Galatia. Bapak-bapak sekalian, dalam Roma pasal 8 ayat 3 disebutkan sebagai berikut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada jemaat Galatia untuk mengubah kebiasaan hidupnya yang sudah salah itu, yang bergantung kepada Taurat, untuk kembali kepada Roh Tuhan yang diberikan kepada mereka dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga kata-kata atau katakanlah hal yang kita harus pahami adalah bahwa setelah kehadiran, kedatangan
Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani untuk melepaskan Taurat, hukum Taurat ini dari kehidupan kita, sehingga kita akan dapat menerapkan kehidupan kita yang berdasarkan kasih Roh Tuhan, berdasarkan Rohul Kudus yang dikirimkan Tuhan bagi kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 disebutkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sungguh satu pengertian yang harus kita pahami betul. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga betul-betul putus dari hukum Taurat. Orang-orang yang benar-benar milik Kristus harus menjadi seperti Dia, dalam arti ikut ambil bagian di dalam salibnya. Secara teori, hal di atas menunjuk pada penyatuan mereka dengan Kristus dalam kematiannya, mematikan semua keinginan daging dan mulai hidup berdasarkan tuntunan Roh Tuhan. Di dalam prakteknya di dalam prakteknya orang-orang yang benar-benar milik Kristus menunjuk pada perlunya penerapan prinsip-prinsip salib dalam kehidupan orang yang sudah ditebus. Bapak-bapak sekalian, perlu disadari bahwa daging dengan segala nafsu dan keinginannya masih merupakan suatu kenyataan yang senantiasa ada sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Galatia pasal 5 ayat 25 bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita hidup oleh Roh karena Allah yang memberikan dan mengaturnya bagi kita. Tetapi dipimpin oleh Roh adalah soal pilihan pribadi. Seperti yang diungkapkan tadi, di dalam diri kita ada roh dan daging, tidak bisa bertemu. Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh berarti kita harus mengesampingkan keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 5 ayat 26 kita membaca, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ini harus kita kendalikan supaya tidak sampai muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau ditekan serendah-rendahnya supaya kita bisa hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh harus bisa mengendalikan hal-hal yang disebut di dalam Galatia pasal 5 ayat 26. Hidup oleh Roh adalah istilah yang mirip dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Orang yang hidup oleh Roh disebut sebagai orang-orang yang rohani. Hidup yang dipenuhi oleh Roh ini tidak akan terjadi kalau kita tidak sadar, tidak paham kalau ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Bahkan kadang banyak orang yang sadar tetapi masih kalah di dalam membiarkan Roh ini menjadi tuntunan hidup kita. Oleh karena itu, hidup oleh Roh adalah
hidup yang dibimbing, dituntun oleh Roh. Roh akan membimbing kita kalau kita biarkan Roh itu menguasai hati kita, sehingga keinginan daging akan menjadi berperan sangat kecil di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita memasuki bagian yang ketiga yang diberi judul menghasilkan buah roh. Penulis buku ini membagi Galatia ini menjadi dua bagian. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15 bercerita mengenai Injil yang dipraktekkan dalam kasih. Kemudian pada Galatia 5 pasal 5 ayat 16 sampai 26 Injil dipraktekkan dalam Roh Kudus. Kasih merupakan penjaga dari kemerdekaan Kristen. Dengan kasih yang kita miliki, dengan kasih yang dianugerahkan Tuhan, maka kita sering diingatkan untuk menggunakan kemerdekaan yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan kepada kita, kepada jemaat Galatia, kepada kita untuk dapat menggunakannya dengan baik. Roh Kudus di dalam hubungannya dengan kemerdekaan Kristen ini adalah penuntunnya. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam kehidupan kita, hidup oleh Roh adalah hidup yang terpenuhi atau dipenuhi oleh Roh yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Roh menjadi pemegang kendali kehidupan kita. Di dalam kehidupan Kristen ada pertanyaan lantas, apa ekspresi dari penggunaan kemerdekaan yang benar? Orang Kristen dianugerahkan kemerdekaan, tetapi alih-alih menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, orang jemaat Kristen sering memanfaatkan kemerdekaan itu untuk berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Lalu ekspresinya dari kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan tadi apa di dalam kehidupan kekristenan? Jawabnya ada di ayat 13b. Jadilah hamba, layanilah satu dengan yang lain oleh kasih. Dalam ayat 6 juga dijelaskan bahwa di dalam prinsip orang Kristen di dalam bekerja adalah iman yang bekerja berdasarkan kasih. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya banyak sekali perilaku yang mengalir keluar dari hidup oleh Roh Kudus. Dan di ayat 22 sampai dengan 23 disebutkan bahwa buah dari kehidupan oleh Roh adalah ada 9 jumlahnya di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak-bapak sekalian, buah roh inilah yang kalau Bapak pahami secara sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan hidup atau buah dari hidup yang dikendalikan oleh daging. Bapak-bapak bisa menyandingkannya dan merasakannya di dalam kehidupan masing-masing bapak sekalian. Kalau kita pahami lebih dalam lagi, di dalam ayat 22 kata buah itu adalah bersifat tunggal tetapi berarti jamak.
sama seperti kata masyarakat, bersifat tunggal tetapi berarti jamak. Kalau kita menyebut masyarakat, maka di dalamnya artinya adalah banyak orang. Tidak ada satu masyarakat, dua masyarakat, tidak ada, karena memang sifatnya tunggal tetapi artinya banyak. Dan di ayat 2 ini ada kata-kata yang mempunyai sifat demikian, buah roh. Artinya meskipun disebut buah, tetapi artinya banyak sekali, dan kita sebutkan 9 tadi. Hal itu menunjukkan bahwa kesatuan dan kepaduan dari hidup oleh roh yang bertentangan dengan kekacauan dan ketidakmapanan dari hidup dalam daging. Itu yang saya katakan tadi, Bapak bisa membedakan, Bapak-bapak bisa membedakan buah roh dan buah hidup dalam daging. Sangat bertentangan. Karena tadi juga di depan disebutkan bahwa Paulus sangat fokuskan kepada kategori hidup daging yang nomor 3, yaitu yang berkaitan dengan hubungan pribadi. Maka aspek buah roh selalu dikaitkan dengan sikap dan perilaku yang mempererat hubungan antar pribadi. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kita sekarang mulai paham setelah membaca perikop Galatia pasal 5 ini, bahwa di dalam kehidupan orang Kristen kita mengenal hidup menuruti keinginan daging atau hidup oleh roh. Kita diajarkan supaya bisa hidup oleh roh yang menghasilkan buah roh seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akan mendapatkan dengan hidup oleh roh, hidup kita dituntun oleh roh, maka kita akan merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang sangat bertentangan dengan kekacauan dan ketidakmapanan dari hidup dalam daging. Bapak-bapak sekalian, sebagai penutup, disimpulkan oleh penulis buku ini sebagai berikut. Tidak ada orang yang ketika menjadi Kristen hidupnya langsung suci, dalam arti tidak jatuh ke dalam dosa atau melakukan dosa lagi. Semua orang Kristen tanpa kecuali ada dalam sebuah pergumulan seumur hidupnya untuk melawan yang disebut keinginan daging, yang tetap ada sepanjang hidup orang itu. Di dalam kehidupan kita, kuncinya ada pada hidup yang dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, seperti yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Itu pelajaran kita yang ketiga pada kesempatan ini, dan sebagai diskusi atau penerapan, Bapak tadi sudah mendengarkan ada 9 buah roh disebutkan di dalam pasal 5 ayat 22 dan 23. Setujukah Bapak-bapak dengan pernyataan di atas bahwa buah roh itu hanya ada 9? Padahal di tengah pelajaran tadi kita mendengarkan bahwa ada kata-kata dan lain sebagainya. Menurut Bapak, apa buah roh lainnya, apa yang perlu kita sebutkan sebagai tambahan dari 9 yang sudah dibicarakan di dalam Alkitab? Yang kedua, apabila dikaitkan dengan bentuk tunggal kata buah dalam ayat 22 tadi, bagaimana
masing-masing buah roh tadi terwujud di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apakah bisa terwujud satu-satu? Maksudnya saya ingin mewujudkan sukacita dulu dan mengabaikan kelemah lembutan, damai sejahtera, dan lain-lain. Atau kesembilan-sembilannya itu harus kita rasakan bersama sebagai wujud dari hidup oleh roh itu. Silakan share pendapat, tanggapan Bapak-Bapak sekalian di dalam WA grup Sekolah Minggu Dewasa Pria kita. Semoga sharing itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam pelajaran kami kali ini. Meskipun kami mungkin mengalami kesulitan memahami dengan cepat, tapi kami berharap roh Tuhan akan membimbing kami memahami kehidupan, menuruti keinginan daging dan hidup oleh roh ini. Sehingga kami akan menghasilkan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dapat menempatkan Roh Kudus untuk menjadi penuntun hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.